Okay, good afternoon, everyone. Okay, welcome to the fifth session of research methodology in computer science. So today we will talk about designing research. We already discussed about the structure of our research paper, which is include introduction, which inside introduction is consists of background and literature review. And the second one is the methodology, which include experiment, theory, design, and model that you use. And the third one shall be results and discussion, and closed by conclusions. But in this session, I will discuss further about maybe about the common pitfalls, or maybe some mistakes that usually maybe oftenly taken by both students and lecturers. Okay, maybe I need permission to switch language, so we will discuss it more conveniently. Jadi ganti bahasa Indonesia ya, jadi pembukaannya udah pakai bahasa Inggris. BTW nanti ketika UTS soal dan jawabannya pakai bahasa Inggris ya. Jadi sebisa mungkin pakai bahasa Inggris. Even kalian ngerasa kayak bahasa Inggrisnya structure, grammarnya, ya yang penting kalian usahakan ketika saya baca saya ngerti maksud kalian lah ya. Saya nggak begitu gimana tentang grammar dan lain-lainnya, pronunciation, grammar, broken English, ya silahkan, as long as I understand what you meant. Kayak gitu. Oke, common pitfalls writing an introduction. Jadi introduction itu adalah bagian pertama. Biasanya bagian paling pertama ya tentu saja. Bagian pertama tentu saja judulnya. Yang kedua adalah autorsnya siapa aja, penulisnya siapa aja. Yang ketiga itu nanti ada abstract and keywords. Cuman abstract and keywords kalau di bimbingan saya atau di kelas saya biasanya minta kalian nulisnya terakhir. Walaupun secara struktur dia muncul duluan di atasnya introduction. Tapi kalau bimbingan saya biasanya saya minta nulis abstraknya terakhir. Kenapa? Nanti di akhir sesi, di akhir slide ada penjelasannya kenapa kok saya rekomen tulis abstrak itu terakhir aja. Nah, yang pertama kalian tulis itu mulai dari introduction. Dan kesalahannya, kita bahas yang kesalahannya aja ya. Karena kalau bagusnya kayak gimana, saya rasa teman-teman ya ini info-info cukup you don't say ya, kayak ya udah pada tahu lah, bisa dipikir secara logika. Nah, kesalahannya yang pertama kalau kita nulis introduction itu adalah providing unnecessary background information. Jadi kalian oversharing, tapi yang kalian ceritakan itu nggak ada hubungannya sama riset kalian. Ya, jadi terlalu karena ditarget dosennya banyak-banyakan citation, kutipan, akhirnya penelitian-penelitian atau statement-statement yang nggak penting itu kalian ceritakan juga di situ. Terus habis itu exaggerating the importance of the work. Nah ini sering, tadi saya sempat mention kesalahan yang sering diambil oleh baik mahasiswa maupun dosen. Karena dosen pun, ya mungkin saya sendiri tanpa sadar juga seringkali lebay men-state kalau penelitian saya ini penting banget loh. Ya karena memang tugas kita itu di paragraf yang terakhir itu mempromosikan tujuan dari penelitian kita. Nah cuman ya nggak usah terlalu lebay. Jadi makanya disebut dengan common pitfalls atau common mistakes. Gitu. Saya pun juga terkadang agak lebay juga ya, karena ya jujur-jujuran aja. Saya ketika nulis pun itu nggak 100% organik. Ya. Minimum saya kadang cek di Grammarly minimum. Kalau pas lagi udah mepet deadline, ya ini jujur-jujuran aja. Saya kadang dijerai sama AI. Ya kalian pun juga kayak gitu kan. Tapi tentu saja saya baca ulang. Bedanya mungkin di situ. Kalau yang nggak baca ulang itu yang nggak baik. Jadi dijerat AI nggak apa-apa, tapi tentu kalian harus baca ulang teman-teman hasil jeretannya sesuai dengan keinginan kalian apa enggak. Itu buat yang introduction. Next itu method. Nah method ini kesalahannya cukup banyak seringkali. Yang pertama, abandonment of the goal of reproducibility.
Kenapa kok saya bilang ini sering terjadi? Karena ketika kalian, mungkin kalau kalian coba cek ya, salah satu paper yang kalian coba kutip, kalian cek kira-kira mungkin nggak kalian melakukan hal yang sama persis dengan yang author itu lakukan? Nah, most likely no. Most likely mereka nggak bener-bener jelasin ini misal jumlah layernya berapa. Habis itu kayak let's say dia pakai hardware yang seperti apa, atau let's say dia pakai library apa, atau dia pakai datanya ini bisa diambil dari mana. Padahal itu adalah poin-poin penting dan sering kali itu skip. Ya. Jadi teman-teman, ketika kalian nulis metodologi, kan udah saya target ya sebelum sebelum minta maaf nanti aja deh. Minta maaf dari batinnya nanti aja. Jadi sebelum libur lebaran saya udah mention kalau targetnya di pertemuan 6 ini adalah udah sampai metodologi gitu. Jadi saya nanti bakal cek teman-teman ya kayak gimana metodologinya. Nah, tujuannya metodologi itu adalah ketika ada orang lain yang baca paper kalian, mereka bisa melakukan reproduce apa yang udah kalian lakukan. Itu adalah metodologi yang baik. Some researchers may not want their result to be questioned. Ini bukan some researchers ya, tapi most of researchers. Itu kadang kita tuh ya yang namanya manusia ya, gitu kadang seringkali anti kritik gitu. Ketika kita menciptakan suatu produk, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita tuh takut akan dianggap salah. Jadi jangan khawatir teman-teman, ketika kalian itu menulis metodologi, sangat amat wajar kalau apa yang udah kalian kerjakan itu mungkin suatu saat bakal dikritisi oleh publikasi lain, mungkin oleh author lain, oleh paper lain. Berarti emang ya ilmu pengetahuan sains itu emang berkembangnya dari situ. Mungkin teman-teman pernah dengar, bukan pernah ya, saya yakin pernah dengar yang namanya Albert Einstein ya. Oke. Terus habis itu pernah kenal juga yang namanya Niels Bohr ya. Terus habis itu yang dijadiin film Oppenheimer ya, dan lain-lain. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan. Ada fotonya mereka foto bareng dan lain-lain. Albert Einstein sama Niels Bohr itu bukan berarti mereka itu dulunya ilmuwan terkenal, tapi punya prinsip berbeda ketika mereka itu memandang ya mungkin bisa dibilang definisi atau deskripsi suatu atom itu seperti apa. Jadi zat terkecil yang ada di bumi ini itu dua ilmuwan aja pada saat itu berdebat yang benar yang mana. Contoh lain, ya ini kita ngomong yang cukup general aja. Kita ngomongin cahaya. Sifat cahaya itu sebagai gelombang atau sebagai partikel? Nah, mungkin beberapa dari kalian udah paham ya yang namanya dualitas sifat dari cahaya. Bisa sebagai gelombang, bisa sebagai partikel. Itu kesimpulan itu pun itu diambil dari perdebatan panjang. Termasuk Albert Einstein pun juga pernah ya berkecimpung di situ. Nah, kayak gitu. Habis itu oke, kita tarik yang cukup populer lagi dulu. Ya, ada lumayan kontroversial sih, Nikola Tesla versus yang penemu lampu siapa? Edison. Nah, Edison. Itu juga dulu ya terkait Edison sama Nikola Tesla. Bahkan mungkin sampai sekarang pun ketika ditanya sebenarnya penemu lampu listrik itu siapa? Ada orang yang berpendapat ya kalau bola lampunya itu Thomas Alva Edison. Kalau listriknya ya maybe itu adalah si Tesla. Tapi ada juga yang bilang kalau si Edison itu dia sebenarnya nge-copy apa yang udah ditemukan sama si Tesla. Cuman dia lebih lihai dalam membranding, mempublikasikan kalau dia yang menemukan bola lampu. Nah, hal-hal seperti itu sering kali terjadi, termasuk kalian. Walaupun kalian belum jadi researcher profesional, tapi ketika kalian nulis paper itu mindsetnya adalah kalian part of the research. Jadi jangan takut kalau penelitian kalian itu tidak sempurna, suatu saat bakal ditolak atau dikritisi sama paper lain. Itu justru bukti kalau kalian berkontribusi. Kalau paper kalian nggak ada dikutip sama siapapun, berarti kontribusinya kurang gitu kan.
Justru kalau ada orang yang menyanggah apa yang kalian temukan, paper kalian dibahas, dikritisi, itu berarti membuktikan kalau kalian berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Walaupun mungkin ya kalau diibaratin ilmu pengetahuan itu suatu diagram Venn ya, mungkin kontribusi kalian tuh berupa buih di lautan gitu. Tapi nggak apa, seenggaknya masih ada buihnya daripada air yang tenang gitu kan, nggak ada buihnya sama sekali. Others may want to hide necessary details for commercial reason. Nah, kalau RM ini saya anggap semoga aja nggak ada ya, tapi yang namanya penelitian itu nggak cuma dilakukan oleh akademisi teman-teman. Perusahaan pun itu ada divisi R&D. Mungkin teman-teman pernah dengar tim peneliti dari Google, tim peneliti dari Microsoft, tim peneliti dari Nvidia. Mereka jualan, Nvidia jualan CPU. Habis itu Microsoft jualan software. Habis itu Google juga jualan service, web service dan lain-lain. Tapi kenapa kok mereka tetap berkontribusi nge-publish paper dan lain-lain, ya kan? Nah, seringkali ya kalau yang poin ketiga ini seringkali itu menjangkit tim riset atau peneliti yang dipayungi oleh suatu perusahaan. Let's say kayak gini. Kalian kerja di perusahaan farmasi. Suatu perusahaan farmasi tersebut mengklaim menemukan obat yang ibarat kayak obat flu, obat demam, tapi tidak mengakibatkan kantuk. Kalian berkontribusi di situ. Gimana cara kalian berkontribusi? Kalian kan computer science, bukan teknik kimia, bukan jurusan farmasi. Nah, ada sub bidang informatika itu, ya, salah satunya bioinformatik. Ya, itu seringkali mereka memprosesnya adalah DNA sequence, atau ibaratnya yang diproses datanya itu adalah molekul kimia. Ya, pakai AI, gimana caranya AI itu bisa merekomendasikan, oh kalau semisal mau bereaksi di asam lambung supaya misal nggak GERD, asam lambungnya nggak kumat, nggak naik, lebih baik campurannya ini gitu. Nah, itu sekarang udah dibantu sama AI. Misal kalian berkontribusi di sana. Habis itu supaya membranding perusahaan obat atau perusahaan farmasi yang kalian kerja di sana, kalian harus mempublikasikan penemuan kalian. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalian nggak pengen obat kalian itu dicontek oleh kompetitor. Makanya hasil campuran kimianya, hasil penelitiannya itu nggak semuanya kalian reveal. Ada yang disembunyikan untuk kepentingan komersil. Apakah itu salah? Kalau secara research methodology itu salah. Tapi apakah itu sering terjadi? Sangat sering terjadi. Ya. Apakah itu wajar? Debatable ya. Ibaratnya kayak kita perlu nggak sih menormalisasi kesalahan seperti ini? Nah, itu sampai sekarang pun masih debatable karena ya kita ada tuntutan perusahaan juga, karena perusahaan kita juga butuh cuan kan, nggak mau produk flagshipnya mereka tuh dicontek oleh kompetitor. Tapi di sisi lain kita sebagai researcher itu juga punya beban moral, yang mana harusnya ya yang namanya metodologi itu bisa direplikat sama orang lain gitu. Ini padahal ada kepentingan komersil di situ. Ya itu sering terjadi. Tapi kalau RM ini saya rasa harusnya nggak ada yang masalah ya. Di sini kalian nggak ada yang meneliti ya isu-isu komersil, jadi harusnya nggak. Yang keempat, including results in the method section. Nah, teman-teman, kalau kalian udah coba, misal, kenapa sih kok kamu milih machine learningnya, misal pakai random forest? Kenapa kok pakainya random forest? Karena setelah saya coba random forest itu bahkan bisa mengungguli LSTM. Gak boleh kamu bilang kayak gitu di metodologi. Ceritanya di metodologi itu kita belum ngelakuin percobaan. Percobaannya itu nanti kita diskusikan dia di result and discussion gitu, bukan di metodologi. Jadi di bagian metodologi saya minta jangan ada hasil percobaannya, gitu ya. Habis itu extraneous details unnecessary to enable reproducibility or judge validity. Semisal kalian nge-reveal nge-trainingnya di laptop merek apa, itu nggak penting. Bahkan mungkin hal seperti
ngetrainingnya pakai Keras atau pakai Python itu sebenarnya kurang begitu relevan. Boleh nggak dimasukin dia, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya Keras sama Python itu kan sekedar framework ya, sekedar library gitu. Intinya mungkin lebih ke arah layernya berapa, setiap layer itu size-nya seberapa besar gitu. Terus treating the method as chronological history of what happened. Nah ini harusnya masuknya di introduction, ya kan? Kita mau cerita kayak karena kalian datanya diolah time series, terus kalian cerita dulu pakai orang metodenya ARIMA, habis pakai ARIMA, terus habis itu pakai multi layer perceptron, pakai recurrent neural network, pakai LSTM, habis itu baru pakai GRU. Kok malah cerita di metodologi, salah ya? Harusnya ceritanya di introduction, di bagian related works atau literature review-nya di tengah-tengah introduction. Kalau di metodologi ya itu udah tinggal kalian mau propose pakai apa? Oh, LSTM campur attention mechanism gitu misalnya. Itu yang dibahas. Gak perlu jelasin attention mechanism itu ditemukan awalnya oleh siapa, pengembangan dari apa, itu nggak perlu. Oke, itu kesalahan yang sering terjadi di metodologi. Buat intro sama metodologi ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Nah, sekali lagi saya expect nanti sebelum UTS, the real hari UTS itu metodologi kalian udah fix. Kenapa? Karena UTS-nya nanti salah satu di case study-nya itu ada relasinya sama apa yang sudah kalian tulis. Gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini mungkin yang ngerjakan satu orang, yang satunya nebeng nama, silahkan mulai dibaca-baca tulisannya udah sampai mana. Ya, jangan sampai nanti nggak sinkron ketika saya cek, loh ini kan mereka satu kelompok, kok yang satu bilangnya ini, yang satu bilangnya ini, nggak sinkron nih satu kelompoknya. Gitu. Atau mungkin bahkan ngarang total gitu ya, ngartol total. Itu jadi ya silahkan diselesaikan metodologinya sebelum tes. Masuk ke research and discussion, ini section kedua sebelum terakhir. Yang terakhir kan conclusion. Kita bahas kesalahannya. Lack of organization, intinya nggak rapi ya. Karena di research and discussion itu bakalan banyak, pertama tabel, yang kedua diagram atau ya visualisasi data hasil yang udah kalian catat. Makanya mungkin beberapa kelompok waktu itu saya sempat bilang kalian coba dulu aja, mau itu berhasil lebih baik apa enggak, yang penting hasilnya nanti dicatat di Excel dulu. Buat yang mesin learning, kalau yang bikin apps atau apa ya itu ibaratnya hasil surveinya tentu aja udah kalian dicatat dalam bentuk tabel kan. Habis itu yang kedua, presenting result that are never discussed. Nah ini sering teman-teman, termasuk yang udah jadi dosen-dosen pun sering kali nyantumin tabel, nyantumin diagram, nyantumin visualisasi dari hasilnya, tapi nggak dibahas di paragrafnya. Jadi sesimpel kayak figure, misal figure 3.2 ya, tentang machine learning comparison, udah. Habis itu di pembahasannya nggak ada tuh bahas perbandingannya kayak gimana. Itu wajib kita refer, kita kutip ya. Berdasarkan tentunya kalau bahasa Inggrisnya, based on figure 3.2, the model comparison that is including apa resulted in, kalian jelasin hasil perbandingannya kayak gimana. Jadi kalau kalian cantumin tabel, gambar, silahkan dikutip di paragrafnya. Kebalikannya, presenting results in discussion, yang nomor 3 dulu. Presenting discussion that does not relate to any of the results. Jadi kalian tuh ngelantur di paragrafnya, tapi habis itu nggak ada pembuktiannya. Pembuktiannya bisa berupa screenshot hasilnya, bisa berupa tabel, bisa berupa diagram batang, diagram pie chart, ya, atau histogram, ya, based on your findings ya, kayak gimana. Itu yang ketiga, presenting results and discussion in chronological order rather than logical order. Nah, ketika kalian melaporkan hasil penelitian kalian,
itu yang dilaporkan itu bukan berdasarkan penelitian pertama yang dicoba kayak gini, yang percobaan kedua kayak gini, itu bukan chronological, bukan berdasarkan urutan kalian nyoba pertama itu apa dulu, tapi secara logikanya kayak gimana. Saya kasih contoh, misal ada mahasiswa yang mungkin temanya itu memprediksi cuaca, jadi dukun ya, jadi ya itulah ya jadi peramal cuaca tapi bikin pakai mesin learning. Nah di situ dia coba bandingin transformer, biasanya yang paling state of the art kan transformer dan variannya ya. Habis itu RNN dan variannya kayak LSTM gitu. Habis itu ada yang tradisional multi-layer perceptron yang pakai dense layer ditumpuk gitu. Sama satu lagi itu pakai ARIMA. ARIMA itu statistical model kan. Dia masih di beta dulu ya, udah masuk mesin learning atau masih statistical model ARIMA. ARIMA itu kan kepanjangannya auto regressive moving average. Mungkin teman-teman yang invest saham tahu ya moving average itu cara ngitungnya kayak gimana. Nah ini auto regressive moving average. Jadi masuknya statistical model gitu. Nah ketika saya discuss, tentu saja saya bakalan bahas yang mau saya highlight dulu. Misal saya jagoin si transformernya nih, ya kan? Saya jagoin si transformernya. Jadi ketika saya mau develop transformernya, saya jelasin dulu. Saya mau pakai time lag-nya. Time lag itu ibaratnya ketika saya mau memprediksi cuaca di esok hari, saya perlu data cuaca berapa hari ke belakang. Let's say saya asumsikan butuh 7 hari ke belakang. Berarti saya tentukan time lag-nya 7. Tapi 7 ini pun, ini nggak cuma saya coba 7 habis itu lainnya nggak saya coba. Saya coba 3, 5, 7, 10, 15, ya kan? Udah tuh, habis itu saya bandingin. Nah, setelah saya bandingin ternyata yang paling optimize itu adalah yang 7 hari ke belakang buat memprediksi 1 hari ke depan. Bisa kayak gitu tuh. 7 hari ke belakang buat memprediksi 1 hari ke depan. Ada perbandingannya. Time lag-nya 5 berapa, 3 berapa. Ya, tentu aja urut ya. 3, 5, 7, 10, 15. Nah, kelihatan tuh yang errornya paling kecil yang 7. Nah, habis itu saya lanjutin dengan menggunakan 7 sebagai time lag-nya. Saya bandingin next-nya adalah mungkin bisa dibilang next-nya mungkin saya coba perbandingan modelnya dulu ya. Let's say saya mulai perbandingan modelnya dulu. Modelnya saya bandingin transformer ini transformer. Habis itu ada LSTM, DRU, RNN, ada MLT, sama satu lagi itu ARIMA. Nah, habis dibandingin transform, mungkin sebelum ke sana saya perbandingan tentang optimizer-nya dulu. Ada ADAM, RMS Pro, apalagi biasanya itu. Ya itulah, saya sendiri agak lupa. Ada grade kalau nggak salah. Terus ada bui kalau transformer tuh ADAM-nya udah dimodified ya buat khusus transformer. Terus habis itu learning rate-nya juga dicoba-cobain. Habis itu ada batch size-nya, habis itu epoch-nya. Itu kan berarti banyak yang bisa dibahas. Cuman dari bikin model machine learning buat memprediksi cuaca 1 hari ke depan. Nanti ada perbandingannya juga ya. Semisal 1 hari ke depan, 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, 7 hari ke depan. Kira-kira nanti decay dari performa modelnya itu seberapa besar? Apakah let's say memprediksi 3 hari ke depan itu masih layak atau udah acak adul? Apakah 5 hari ke depan itu masih layak atau udah acak adul? Apakah 7 hari ke depan itu masih layak atau udah acak adul? Jadi enggak sekedar kayak buat memprediksi 1 hari ke depan. Kenapa enggak kamu coba 3 hari ke depan? Oh iya juga ya. Mending kamu paparin kenapa kok enggak 3 hari ke depan, karena dia cuma optimize buat 1 hari ke depan. Ketika 3 hari ke depan, error rate-nya itu udah di atas 10%, let's say kayak gitu. Nah, itu kan jadi ada argumennya di result and discussion. Baru nanti perbandingan antar modelnya menggunakan time lag yang sama dan memprediksi 1 hari ke depan. Jadi variabel terikatnya, fix variabelnya itu sama semua gitu. Jadi apple to apple.
nggak yang ini pakai 6 hari ke belakang, yang satunya 1 tahun ke belakang buat memprediksi 5 hari, 10 hari, 3 hari, 1 hari, kan nggak jadi apple to apple, nggak sebanding gitu kan. Nah itu logical logical order yang dibahas di result and discussion. Jadi bukan kronologikalnya, kayak saya pertama kali nyoba pakai ini, habis itu yang kedua pakai ini, itu udah kayak ya bentuknya bukan timeline teman, tapi bentuknya adalah pembahasan secara logis. Kenapa kok kamu milih 7 hari ke belakang buat memprediksi 1 hari ke depan, ternyata udah dicoba-coba. Terus habis itu ignoring results that do not support the conclusions. Ya ini bahkan dosen-dosen pun termasuk saya, ya walaupun ini nggak layak ya, sebenarnya ini tidak ideal. Seperti sama kayak yang tadi sebelumnya yang di metode ya, mengaburkan beberapa detail untuk kepentingan komersil. Sebenarnya itu tidak ideal, tapi sering dilakukan sampai sekarang pun. Ini juga. Jadi result, misal kalian jagoin transformer, saya kan jagoin transformer tadi. Ternyata nggak harus pakai transformer. Misal pakai CNN ternyata lebih bagus. Sebenarnya saya udah nyoba itu, tapi karena saya dari awal itu udah menjanjikan ke dosen saya pengennya, saya yakin nih yang saya propose transformer itu adalah yang paling baik karena berdasarkan penelitian sebelumnya transformer itu yang dijagoin sama author sebelumnya. Gak bisa coba sebenarnya CNN lebih bagus daripada saya ngerombak tulisan saya, mending resultnya CNN nggak saya masukin. Nah, apakah itu sering terjadi? Ya, sadly yes. Even as a lecturer ya, itu sering kali melakukan hal itu. Ya, kalau kalian melakukan itu apa nggak ditanya, Pak kalau kami boleh nggak melakukan itu? Nah, ya saya sih sebagai dosen yang baik bilangnya nggak boleh ya. Tentu saja itu bukan hal yang ya itulah, itu bukanlah hal yang baik gitu. Habis itu yang terakhir, drawing conclusion from result without some logical argument to back them up. Ya, ini kok udah ngomongin conclusion ya. Ya intinya jangan sampai nanti di bagian conclusion sama result itu kontradiktif. Kalau bisa sebelum kalian simpulkan di bagian conclusion, kalian itu harus bahas lebih detailnya di result. Gitu. Nah Pak, nanti conclusion berarti mengulang apa yang udah dijelaskan di result. Iya, tapi versi lebih singkat. Di result kalian udah jabarin versi detailnya, tapi di conclusion ibaratnya kalian jabarin dari 2 kalimat, 3 kalimat temuan seperti apa. Itu buat result and discussion. Dan yang terakhir conclusion, kesalahannya repeating the abstract. Nah, abstract nanti justru malah dibahasnya setelah ini ya. Lalu ya, intinya abstract dan conclusion itu jangan sampai sama plek-plek. Justru nanti yang di abstract itu adalah versi lebih singkat dari conclusion. Jadi abstract itu yang paling detail, yang paling rinci. Habis itu conclusion itu nanti versi lebih singkatnya. Abstract itu nanti mungkin kalian di bagian terakhirnya cuma 1 kalimat. Kesimpulannya apa? Repeating background information from the introduction. Nah, sekali lagi, kita udah nggak bahas tentang sejarah. Sejarah itu dibahasnya di introduction, teman-teman. Kalian nggak perlu ngekutip kayak karena penemuan sebelumnya. Ini kita udah bahas tentang hasil percobaan kalian, udah nggak bahas tentang apa yang dilakukan sama orang lain. Habis itu introducing new evidence or new argument not found in result and discussion. Nah, di result and discussion belum dibahas sama sekali, tiba-tiba ada di kesimpulan. Gak boleh, harus ada di result and discussion versi lebih komplitnya, baru nanti dirangkum di conclusion. Jadi conclusion itu dalam tanda kutip, mungkin kalian kadang suka kan di result and discussion udah saya jelasin, masa saya jelasin lagi. Ya emang itu, conclusion itu fungsinya conclusion itu memang mengulang lagi tapi versi lebih ringkas. Repeating the argument made in the result and discussion. Ya tentunya maksudnya repeating the argumentnya itu ya emang poinnya itu sama, tapi minimal diparaphrase lah ya. Minimal diparaphrase versi lebih pendeknya aja gitu. Failing to address all of the research questions set
out in the introduction. Introduction di bagian terakhir itu kan ada tujuan penelitiannya. Kalian mau membuktikan apa sih? Oh, propose model kalian tuh lebih baik daripada yang sebelumnya. Oh, kalian pengen cari tahu misal kekurangannya produk ini apa. Oh, kalian pengen ibaratnya ya membuktikan kalau app yang kalian bikin itu bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada di sehari-hari. Conclusion itu harus bisa menjawab paragraf terakhir dari introduction. Di introduction kan kalian jelasin ya, fungsinya penelitian ini itu untuk ini. Nah, akhirnya terjawab nggak lewat penelitian kalian? Nah, itu harus tertulis di conclusion. Dan conclusion should be more than just a summary. Ya ini saya sendiri pun debatable ya, karena conclusion sama summary. Conclusion itu, summary itu kan rangkuman, ringkasan. Bedanya rangkuman sama ringkasan apa ya? Ya adalah ya, kita abaikan yang poin terakhir. Tapi gini teman-teman, saya tambahin satu tips lagi yang nggak ada di slide. Paragraf terakhir dari conclusion atau beberapa, mungkin kalau conclusion kalian satu paragraf yang agak panjang, tapi beberapa kalimat terakhirnya itu adalah suggestion atau advice untuk feature works-nya seperti apa. Jadi kalian tetap harus memberi saran. Next, kalau ada orang yang pengen ngelanjutin penelitian kalian, itu kalian saranin buat melakukan apa? Misal, let's say kayak gini. Oke, kalian merasa sebenarnya propose method yang kalian bikin itu udah win-win solution, udah bagus. Tapi yang jadi masalah adalah kalian punya keterbatasan mengenai resource dari penelitiannya. Nah, kalian mesti coba misal, oh mungkin feature works-nya silahkan coba implementasi pakai LLM. LLM itu kan ya tentu aja resource-nya bakalan berat ya. Nah, mungkin bisa saran kayak gitu. Siapa tahu ada orang di luar sana yang dapat hibah ratusan juta buat sewa server, terus bisa implement LLM di case kalian. Terus nanti publikasi kalian dikutip oleh orang tersebut. Nah, itu berarti kalian berkontribusi. Tapi di sini nggak ada, tapi itu masukan tambahan dari saya. Oke, tentang result, discussion, dan conclusion ada yang mau ditanya dulu? Kita nanti mulai sesi bimbingan atau ibaratnya update progress jam 12.00 ya. Yes, betul. Jadi kita cepat aja abstrak. Abstrak strukturnya kayak gini. Pertama background. Kenapa kok saya bilang abstrak ditulis terakhir? Karena dia merangkum keseluruhan dari paper kalian. Dulu waktu saya kuliah sebelum ada ChatGPT, ya mungkin udah ada tapi masih belum dipublikasikan. Itu saya dikasih tahu tips buat ngumpulin paper yang terdahulu itu saya nggak perlu baca semua tulisannya. Minimum baca judulnya, kayak minimum baca abstraknya. Ya. Karena abstrak isinya pertama latar belakang penelitiannya, 1 atau 2 kalimat. Tergantung limit abstraknya berapa karakter. Ya, 1 kalimat aja udah cukup. Tujuan dari penelitiannya harus ada di abstrak. Ya kan? Habis itu approach-nya atau metodologinya kalian jelasin. Kalian mau pakai jagoan kalian itu apa metodenya? Atau kalian bikin app pakai framework apa? Ya. Atau pakai tools apa? Atau kalian mengevaluate produk, kalian evaluasi pakai metode apa? Habis itu resultnya, hasilnya kayak gimana? Akurasinya kah? Error rate-nya kah? Atau ibaratnya user acceptance rate-nya kah? Habis itu yang terakhir adalah conclusion. Jadi hasilnya apakah propose model kalian itu tadi, propose method kalian itu tadi itu udah memenuhi hipotesis kalian apa belum? Jadi itu struktur dari abstrak. Itu kenapa saya minta abstrak itu ditulis terakhir. Kenapa Pak kok nggak ditulis padahal kan ini munculnya di awal-awal. Orang kalian aja belum selesai eksperimennya kok udah bisa nulis abstrak. Belum ada rangkumannya kok bisa nulis abstrak. Kayak gitu. Jadi abstrak itu isinya kayak gini. Jadi tulisnya paling terakhir walaupun dia munculnya di paling depan. Selesai. Ada yang mau ditanyakan buat materi hari ini? Oke, kalau tidak ada kita move ke fase kedua, yaitu kita tentang responsi.
sekarang ini kemarin sesi berapa sesi? Apa saya catat tadi ada biasanya sesi berapa? Ya udah ini sesi 4 ya kemarin dari Nah ini sekarang sesi 6. Oke. Oke, ada yang mau responsi tentang progres penulisannya? Kayak kemarin ramai, sekarang sepi ya? Belum lanjut lagi. It's okay, nggak apa-apa. Ya ini BTW kesempatan buat kalian minta masukan ya teman-teman. Mungkin kalau yang selama ini belum pernah nunjukin ke saya kayak gimana, kalian bisa tunjukin aja. Walaupun progresnya sedikit atau kalian ngerasa masih kurang, nggak apa-apa. Karena selama ini saya ngerasa kalau saya menanggapi progres kalian juga, saya nggak akan menghujat kalian. Terlepas progresnya bagus apa enggak juga tetap saya kasih poin. Jadi silakan kalau ada yang mau konsultasi. Saya buka waktu konsultasinya sampai jam 12.30 aja karena kayaknya nggak akan banyak yang hari.